Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syihadatun Nida dengan NIM 201222147 dengan kelas Telaah Pendidikan H. Di sini saya akan menelaah kitab Ta'limul Kalim dengan materi niat dalam mencari ilmu. Yang pertama, summala mudda minan niti fi zamani ta'allumil ilmi idin nitu hiyal aslu fi jami'il ahwali liqaulihi alaihi salatu wassalamu innamal a'malu binniyati hadisun sahihun. Artinya, kemudian setiap belajar harus menata niatnya ketika akan belajar, karena niat itu adalah pokok dari segala amal ibadah. Nabi juga bersabda, semua amal itu tergantung pada niatnya. Hadis sahih. Kemudian, wa'an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kamin amali yutasawwaru bisuratin a'malid dunya wa yasiru bihusnin niti min a'malil akhirah wa kamin amali yutasawwaru bisuratin a'malil akhirati summa yasiru min a'mali dunya bisu'in niti. Yang artinya, Rasulullah juga bersabda, banyak perbuatan atau amal yang tampak dalam bentuk amalan keduniaan, tapi karena didasari niat yang baik atau ikhlas, maka menjadi atau tergolong awal-awal akhirat. Sebaiknya, banyak amalan yang sepertinya tergolong amal akhirat, kemudian menjadi amal dunia, karena didasari dengan niat yang buruk dan tidak ikhlas. Dalam ayat ini maksudnya adalah bahwa kita dalam mencari ilmu itu harus menata niatnya terlebih dahulu ketika akan memulai belajar, di mana niat itu adalah amal dari segala pokok ibadah. Seperti yang kita tahu bahwa belajar adalah salah satu dari ibadah juga. Niat tersebut juga harus didasari dengan keikhlasan agar menjadi amalan akhirat kelak. Oleh karena itu, wajib bagi pelajar untuk menata niatnya dalam belajar menuntut ilmu. Sebab apa yang diniatkan adalah apa yang ia dapatkan. Kalau niatnya saja sudah salah hanya untuk misalnya mencari popularitas, maka hal-hal tersebut tentulah dilarang dalam agama. Yang kedua, wayan bali ayyan wiyal muta'allimu bi talabil ilmi ridallahi ta'ala wa darul akhirata wa izalatal jahli an nafsihi wa an sairil juhali wa ihya ad-dini wa ibqa'al islami fa inna baqa'al islami bil ilmi wa la yasihhu zuhdu wa taqwa ma'al jahli. Artinya, niat seorang pelajar dalam menuntut ilmu harus ikhlas mengharap ridha Allah, mencari kebahagiaan di akhirat, menghilangkan kebodohan dirinya dan orang lain, menghidupkan agama dan melestarikan Islam. Karena Islam akan tetap lestari kalau pemeluknya atau umatnya berilmu. Zuhud dan takwa tidak sah tanpa disertai ilmu. Kemudian, Syekh Burhanuddin menukil perkataan para ulama sebagai berikut. Orang yang tekun beribadah tapi bodoh, bahayanya lebih besar daripada orang yang alim tapi durhaka. Keduanya adalah penyebab fitnah di kalangan umat, yaitu bagi orang yang menjadikan mereka sebagai panutan dalam urusan agama. Jadi dari maksud ayat di sini adalah sekurang-kurangnya ada 3 hal yang harus diniatkan dalam mencari ilmu supaya ilmunya berkah dan meneranginya menuju jalan yang kebaikan dan tidak tersesat. Yang pertama, mencari ridha Allah. Dalam hal ini yang dimaksud adalah mencari ilmu harus diniatkan untuk meraih keridhaan Allah SWT dan mampu dalam mengamalkannya dan lebih mendekatkan diri kepada Allah dengan cara beribadah. Yang kedua, yaitu dengan menghilangkan kebodohan. Jadi, semestinya dalam menuntut ilmu itu
harus diniatkan untuk menghilangkan kebodohan, karena kebodohan itu adalah tidak pengetahui atas apa yang dia katakan dan perbuat. Kebodohan juga mirip dengan pangkal dari keburukan tersebut. Yang ketiga adalah menghidupkan agama. Jadi bagi pelajar ia harus meniatkan proses dalam menuntut ilmu tersebut untuk menghidupkan agama Allah, karena barang siapa yang menolong dan menghidupkan agama Allah, maka Allah pasti akan menolongnya dan memberi kedudukan yang lebih mulia di akhirat kelak. Kemudian yang ketiga adalah wayanwiyal bihis surkro ala ni'matil aqli wasihatil badani walayanwiyal bihi ikbalan nasi walastijlaba hutamid dunya wal karamata inda sultani wa ghairihi. Artinya, dalam menuntut ilmu juga harus didasari niat untuk mensyukuri nikmat akal dan kesehatan badan. Jangan sampai tersirat niat supaya dihormati masyarakat, untuk mendapatkan harta dunia, atau agar mendapat kehormatan di hadapan pejabat lainnya. Kemudian waqala Muhammad ibnul Hasani rahimahullah ta'ala, law kana an-nasu kulluhum abidi la'ataqtuhum wa tabarraqtu an walatihim. Artinya, Muhammad bin Hasan berkata, andai kata seluruh manusia menjadi budakku, pasti akan ku merdekakan semuanya dan akan ku bebaskan diriku dari wala atau loyalitas mereka. Jadi, maksud dari ayat ini adalah seorang pelajar hendaknya berniat untuk mensyukuri nikmat akal dan kesehatan badan. Pelajar juga harus menghilangkan niat untuk dikagumi manusia, mencari kenikmatan dunia dengan kehormatan agar dihormati di hadapan pejabat atau semacamnya. Jadi kita harus menghilangkan niat-niat buruk tersebut agar ilmu yang kita dapatkan juga berkah. Kemudian, waman wajada ladatal ilmi wal amali bihi qallama yarghubu fima indan nasi. Artinya, barang siapa dapat merasakan lezatnya ilmu dan nikmatnya mengamalkannya, maka dia tidak begitu tertarik dengan harta yang dimiliki oleh orang lain. Syekh Imam Muhammad bin Ibrahim bin Ismail Ash-Shafar Al-Ansori membacakan syairnya kepada Abi Hanifah. Siapa yang menuntut ilmu untuk akhirat, tentu ia akan memperoleh anugerah kebenaran, dan kerugian bagi orang yang menuntut ilmu hanya karena mencari kedudukan di masyarakat. Jadi maksud dari ayat ini, siapa saja yang ingin menuntut ilmu, yang akan menuntut ilmu di hari kemudian kelak, maka ia akan mendapatkan kelezatan ilmu dan hikmahnya, seperti mendapatkan pahala yang mengalir terus-menerus, ditinggalkan derajatnya oleh Allah, dan akan dimudahkan pula baginya jalan dalam menuju syurga, serta diluaskan pula pengetahuannya. Selanjutnya, Allahumma illa idza talabal jaha lil amri bil ma'rufi wan nahi 'anil munkari wa yanfidhil haqqi wa i'zazid dini la li nafsihi wa hawahu fayajuzu dzalika biqadri ma yuqimu bihil amri bil ma'rufi wan nahi 'anil munkar. Artinya, boleh menuntut ilmu dengan niat dan upaya mendapatkan kedudukan di masyarakat, kalau kedudukan tersebut digunakan untuk amar ma'ruf nahi mungkar, dan untuk melaksanakan kebenaran, serta untuk menegakkan agama Allah, bukan untuk mencari keuntungan diri sendiri, bukan karena keinginan hawa nafsu. Kemudian, wayan bagi li talibil ilmi ayyatafaqqara
fi dzalika fa innahu yata'allamu ilmi. Hal itu juga perlu direnungkan oleh para penuntut ilmu supaya ilmu yang mereka cari dengan susah payah itu tidak sia-sia. Oleh karena itu, dalam mencari ilmu, jangan punya niat untuk mencari dunia yang hina dan fana itu. Seperti kata sebuah syair, dunia ini lebih sedikit dari yang sedikit. Orang yang terpesona padanya adalah orang yang paling hina. Dunia dan isinya adalah sihir yang dapat memuliakan dan membatalkan mereka kebingungan tanpa petunjuk. Jadi maksud dari dua ayat di atas adalah jika dalam menuntut ilmu itu untuk memperoleh keagungan demi ma'ruf nahi mungkar dan meraih kebenaran dan meluhurkan agama, bukan untuk keperluan dari hawa nafsu sendiri, maka hal tersebut diperbolehkan selama dalam batas menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar untuk kepentingan semua dan tidak merugikan orang. Selain itu, bahwa dalam menuntut ilmu, pelajar juga harus pandai dalam memilih perkara. Jangan sampai punya niat untuk sarana yang hina dan fana, sehingga ilmu yang diperoleh pun tidak sia-sia nantinya, dan jangan sampai terjerumus ke dalam kehinaan ilmu tersebut. Selanjutnya, Al-Ustadz Ruknul Islam yang lebih populer dengan sebutan Al-Adib mengulunkan gubahan syairnya. Tawadu adalah salah satu tanda atau sifat orang yang bertakwa. Dengan sifat tawadu, orang yang takwa akan semakin tinggi martabatnya. Yang aneh adalah ujubnya. Orang yang tidak tahu keadaan dirinya apakah ia termasuk orang yang beruntung atau orang yang celaka, atau bagaimana akhir umurnya, atau apa tempat kembalinya pada hari kiamat kelak, ke neraka atau ke surga. Sifat sombong itu merupakan sifat khusus Tuhan kita, maka hindari dan takutlah bersifat demikian. Qala Abu Hanifah rahimatullah li ashabi adimu ama imakum wa wasi'u aqmamakum wa innama qala dzalika li'alan yustakhaffa bil ilmi wa ahlihi. Abu Hanifah juga berkata, besarkanlah surban dan lebarkan lengan baju kalian. Beliau berkata demikian agar ilmu dan orang yang berilmu tidak diremehkan. Maksud dari ayat ini adalah para pencari ilmu juga diharapkan untuk tidak merendahkan dirinya sendiri dengan bersikap tamak terhadap sesuatu yang tidak semestinya, dan hendaknya menjaga diri dari hal-hal yang merendahkan ilmu, sifat dan merendahkan ilmu dan orang-orang yang saleh. Para pencari ilmu juga harus memiliki sifat yang tawadu dan ifah, di mana sifat tawadu yang dimaksud adalah rendah hati dan tidak sombong ketika melakukan sesuatu, dan juga tidak merendahkan dirinya sendiri atau bersifat tengah-tengah. Sedangkan ifah di sini adalah sifat menjaga diri dan dari perkara yang mengharamkannya. Oleh karena itu, menuntut ilmu adalah bagian dari ibadah Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana penuntut ilmu itu tidak hanya dilakukan di bangku-bangku sekolah atau universitas saja, tetapi bisa di mana saja dan siapa saja. Nah, bagian dari menuntut ilmu itu juga sebagian dari mendekatkan diri kepada Allah. Maka menuntut ilmu itu harusnya diiringi dengan niat yang lurus guna mencapai ridha Allah semata. Oleh karena itu, niat dalam mencari ilmu sangatlah diperhatikan, karena ilmu yang kita dapatkan tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga mampu memberikan manfaat kepada orang lain. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.